Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan ragam bahasa berbeda-beda, tergantung situasi dan tempat. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lingkungan kampus dan tempat umum seperti warung kopi atau warkop, terlihat adanya perbedaan yang cukup jelas. Di lingkungan kampus, khususnya saat berinteraksi dengan dosen atau dalam kegiatan akademik, mahasiswa cenderung menggunakan ragam bahasa formal. Bahasa yang digunakan lebih bagus, sopan, dan berstruktur. Contohnya seperti menggunakan kata saya, Anda, serta kalimat yang lengkap dan jelas. Sebaliknya, di tempat umum seperti warkop, ragam bahasa yang digunakan lebih santai dan non-formal. Percakapan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari, bahkan terkadang dicampur dengan bahasa daerah atau slang. Misalnya penggunaan kata aku dan kamu, atau istilah gaul yang lebih akrab. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ragam bahasa sangat dipengaruhi oleh situasi, lawan bicara, dan tujuan komunikasi. Ragam formal digunakan untuk menjaga kesopanan dan fermentasi, sedangkan ragam non-formal digunakan untuk menciptakan suasana santai dan akrab. Kelebihan ragam lisan yang pertama, komunikasi berlangsung secara cepat dan langsung. Yang kedua, lebih mudah dipahami karena ada intonasi, ekspresi, dan juga gestur. Yang ketiga, bisa langsung mendapatkan respon atau feedback. Dan yang terakhir, lebih fleksibel dan tidak terlalu kaku. Selanjutnya yaitu kekurangan ragam lisan, seperti mudah terjadi kesalahpahaman, tidak ada bukti tertulis, kadang kurang terstruktur, dan bisa dipengaruhi oleh emosi saat berbicara. Kita mostly ketemu cowok biasanya tuh yang red flag. Kan kayak di antara 10 orang yang sama cowok yang kita kenal, sehari kalau red flag satu kan. Itu kan hasil lingkungan pergaulan saja, mungkin itu yang terlalu sempit. Sehingga kan kita kan ketemu cowoknya bukan gara-gara kita punya lingkungan pergaulan. Atau memang sih tipe saja yang red flag. Sumpah, dia betul-betul red flag itu kayak gimana red flag, tapi kayak 15%. Terus maka postingannya tuh semua diambil red flag sumpah. Apa yang membuat Siti berpikir kalau misalnya dong tuh red flag? Berarti kayak kalau memang dia punya sifat kayak gitu, dia tuh pasti red flag. Misalnya kayak hidup kan dari yang terakhir sih dari yang terakhir nih kayak hubungannya tuh bukan kayak based on your feelings, jadi dia tuh cuma berdasarkan saja, terus kayak doing nothing, kayak bukan doing nothing sih, kayak betul-betul yang kayak dia tahu nih bakal nih betul-betul dancing, betul-betul suka nih, tapi dia mau kalau kayak sesuai suka lagi terus dia saya itu katanya yang lepas gitu, terus kayak misalkan dalam satu hari misalkan kerja tapi kayak di satu sisi beta katakan kira-kira sebenarnya tadi sendiri ya beta excited sendiri betul-betul kayak gitu, terus kayak tipikal cowok-cowok yang ini kayak betul-betul bisa lonely. Oh iya. Yearning over girl. Kayak butuh pacar, kita sih sendiri, kita mesti ada cewek, kita kan belum punya cewek, kita cemburu, kita tahu masih punya cewek, kita harus punya cewek, perasaan dia mau punya cewek, makanya sih pacaran nih, orangnya dia sih suka. Ya. Berarti terus kita punya cewek, kan sih cerita soal yang terakhir, beta mau tanya, menurut sih kalau misalnya beta suka orang, karena beta sahabat cowok nih, sesuka beta sahabat, lalu beta nih, ya karena saya mau kehilangan dia, atau saya mau kehilangan teman cerita, beta suka dia sahabat balik begitu. Terus beta FOMO sih, kayak ikut-ikutan sama sih, itu bukan FOMO, karena itu kan sih based on feelings, itu dari sih hati sendiri, semua yang salah waktu saja. Bukan salah waktu sih, kayak kenapa harus di lingkungan yang sama? Kenapa harus di lingkungan yang sama? Tapi sebenarnya situasi itu banyak, sumpah. Ya, yang ada yang tahu sih. Padahal dalam satu circle tuh bisa jadi mereka sebenarnya teman sendiri.
Kalau beta sampai sekarang itu sebagai tempat gitu. Tapi yang namanya kayak situ sih orang tuh kalau nggak banyak yang ngomong baper. Iya. Ya misalkan kita suka lama-lama dengan Isa nih, mereka suka lama-lama dengan Isa. Tapi karena Isa tuh beberapa kalimat tuh yang dia bisa bikin pada Isa. Ketika dia bikin pada lagi, tapi itu bukan dia cuma ada sambilan. Tapi karena memang dia itu gampang dia ngambil kayak gitu. Tapi cuma kan kalau itu lebih kalau itu beda terus kayak dia nggak berusaha. Jadi kita kebawa perasaan kita baper. Saya pernah sih punya crush kayak satu lingkungan pertemanan nih sih. Cek pernah, iya sih pernah bareng karena beda jarang suka teman gitu. Kadang beda kayak jarang, betul-betul jarang. Kalau suka pasti itu bukan temannya dalam satu lingkungan. Jadi kayak misalkan satu kelas, beda naksir teman kelas itu saya itu langka, betul-betul langka. Dan kita suka experience sama orang. Dan memang itu bukan kita banget sih. Beda sih bisa. Sengsara coy, misalkan dia naksir, bisa jadi berinteraksi. Kalau interact dengan dia tuh teman-teman satu tempat, apalagi kalau ada cewek yang piknik, ya pasti kayak maksudnya apa ya? Aduh bersin, bisa bersin, tahan kayak dia berapa dekat dan jadi piknik kayak stres. Apalagi yang piknik foto itu kayak cekil gitu. Cewek di piknik yang cekil ini saya pas buka, cekil itu saya karena piknik kan kadang-kadang makan tuh dia. Ya, piknik yang cekil sebenarnya sudah tuntas, tapi dan ketika cekil sama karena bagi pada orang ini kalau kita naksir kan awal. Iya sih. Tapi berbeda piknik yang cekil beda sih. Kalau berbeda cekil tuh karena dia memang terlalu berani saja atau kayak belak-belakan. Tapi kalau piknik ini kayak menurut kita sesuatu yang buat-buat. Berbeda beda. Oh, make sense. Okay, make sense. Pemerintah itu mengakui mereka sebagai warga. Salah satu kewajiban warga negara itu adalah membayar pajak. Nah, artinya mereka tidak membayar pajak dong, Pak. Sederhana tidak ingin bersangkutan pemerintah. Gue tidak adil itu, Pak, namanya. Kirit. Apakah sudah cukup berbagi menerima listrik?